Halo Sobat Ekoregen, kembali lagi bersama kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Kali ini kami kembali dengan topik pengolahan data untuk simulasi analisis risiko kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala wilayah. Pengolahan data ini terkait dengan video penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Tautan video dapat dilihat di kolom deskripsi di bawah. Pada video ini, akan dijelaskan pengolahan data untuk perhitungan analisis risiko kedaruratan limbah B3. Pengolahan data dan informasi serta formula analisis risiko yang digunakan oleh KLHK menggunakan pendekatan semi kuantitatif dengan formula terdiri atas 3 komponen meliputi komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berikut adalah formula analisis risiko dari KLHK yang tertuang dalam modul penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Komponen bahaya terdiri atas 2 indikator, yaitu jumlah limbah B3 dan kategori limbah B3. Jumlah dan kategori limbah B3 dapat diperoleh salah satunya dari data limbah B3 Siraja KLHK. Komponen kerentanan terdiri dari 3 indikator, yaitu potensi jumlah manusia terpapar di wilayah, nilai indeks risiko bencana wilayah dan jumlah kejadian kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Data jumlah penduduk dalam 1 tahun dapat dilihat dari data BPS. Indeks risiko bencana wilayah dapat menggunakan data IRBI nasional dari BNPB. Sedangkan jumlah kejadian kedaruratan dengan data frekuensi kejadian kedaruratan di wilayah dalam 1 tahun. Komponen kapasitas terdiri atas 3 indikator yaitu kinerja Pemda, kelembagaan tanggap darurat dan program kedaruratan. Kinerja Pemda dapat dilihat melalui data pelaksanaan penanggulangan kejadian kedaruratan. Kelembagaan tanggap darurat merupakan data keberadaan kelembagaan yang menangani kejadian kedaruratan pengelolaan limbah B3. Sedangkan program kedaruratan dilihat dari ketersediaan program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu, mulai dari komponen bahaya. Data jumlah limbah B3 dapat diperoleh dari data Siraja KLHK. Setelah login pada aplikasi Siraja, pada halaman beranda dapat dipilih menu pelaporan kinerja. Pada tab limbah B3, pilih data limbah B3 lalu pilih masuk atau dihasilkan. Pada tampilan layar limbah masuk dapat dipilih informasi yang diinginkan, misalnya filter untuk Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya sebagai contoh pilih Kabupaten Malang. Kemudian pilih periode data limbah B3, contohnya untuk data tahun 2022, maka dipilih mulai tahun 2022 dari bulan Januari tanggal 1, sampai dengan tahun 2022 dari bulan Desember tanggal 31. Pilih sumber limbah internal dan jumlah tampilan data per halaman yang dikehendaki, misalnya 10. Kemudian klik ikon berwarna biru. Pada layar tampil data limbah B3 periode tahun 2022. Jika digulir ke bawah, diperoleh data jumlah limbah B3 total. Contoh di Kabupaten Malang pada periode Januari hingga Desember tahun 2022, jumlah limbah B3 dihasilkan sebesar 68.922 ton. Data jumlah limbah B3 dari Siraja tersebut dibandingkan dengan kriteria atau rubrik analisis risiko kedaruratan skala kabupaten kota. Jumlah limbah B3 sebesar 68.000 ton masuk kriteria lebih dari 29.000 ton dengan nilai risiko 3 dan kelas risiko tinggi. Selanjutnya kategori limbah B3 juga diperoleh dari Siraja. Kategori limbah B3 atau B3 dominan di wilayah kabupaten kota dilihat dari limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 untuk perhitungan IRD limbah B3. Pada aplikasi Siraja, selain menampilkan total jumlah limbah B3 secara keseluruhan, data limbah B3 tersebut juga dapat diunduh dengan cara klik tab Download Excel. Sebagai contoh ada 11 Excel yang dapat diunduh, masing-masing berisikan 1000 baris data limbah B3. Cara mengunduh dengan klik pada tab baris Excel 1 yang berisikan baris 1 hingga 1000, dan dilanjutkan ke baris selanjutnya hingga selesai 11 Excel. Pada data Excel tersebut berisi informasi nama perusahaan, kabupaten kota, provinsi, jenis dan sektor industri, nomor izin, jenis izin, kode, nama dan sumber limbah,
tanggal dihasilkan, masa simpan, jumlah limbah dihasilkan, dikelola lebih lanjut dan disimpan di tempat penyimpanan sementara. Setelah data digabungkan menjadi satu file, selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan jumlah limbah B3 kategori 1 dan kategori 2. Kolom kode limbah dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan diklik dan disalin, kemudian ditempel pada worksheet baru. Untuk mendapatkan jumlah limbah B3 per kategori, maka dilakukan filter pada data, lalu pada kode limbah diurutkan dari A ke Z. Untuk limbah B3 kategori 1, dilakukan penjumlahan dari semua limbah B3 dengan kode limbah A. Untuk limbah B3 kategori 2, dilakukan penjumlahan untuk semua limbah B3 dengan kode limbah B. Jumlah limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 tersebut dibandingkan dengan kriteria terkait indikator kategori limbah B3. Contoh limbah B3 dominan adalah limbah B3 kategori 2 dengan jumlah 2037 ton, sehingga masuk ke kriteria dengan nilai risiko 1 dan kelas risiko rendah. Nilai komponen bahaya dihitung dengan menjumlahkan nilai risiko jumlah limbah B3 dan kategori limbah B3, sehingga didapatkan nilai komponen bahaya sebesar 4. Yang kedua yaitu komponen kerentanan. Untuk indikator potensi jumlah manusia terpapar di wilayah, digunakan data populasi penduduk dalam setahun dari Badan Pusat Statistik. Sebagai contoh di Kabupaten Malang, jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 2.654.448 jiwa. Data tersebut dibandingkan dengan kriteria, sehingga diperoleh nilai risiko 3 dengan kelas risiko tinggi. Untuk indikator Indeks Risiko Bencana Wilayah, diperoleh dari dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia dari BNPB. Misalnya skor IRBI Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar 139,43 dengan kelas risiko sedang. Data ini dibandingkan dengan kriteria sehingga didapatkan nilai risiko 2 dan kelas risiko sedang. Untuk indikator jumlah kejadian kedaruratan, dibagi menjadi kelas risiko tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai contoh, bila tidak ada suatu kejadian kedaruratan, maka nilai risiko kejadian kedaruratan adalah 1 dan kelas risiko rendah. Nilai komponen kerentanan dapat dihitung dengan menjumlahkan dari nilai risiko potensi jumlah manusia terpapar ditambah dengan indeks risiko bencana dan jumlah kejadian kedaruratan. Pada contoh ini didapatkan nilai komponen kerentanan sebesar 6. Yang ketiga yaitu komponen kapasitas. Ketiga indikator pada komponen kapasitas dapat diisi dengan kriteria terkait indikator tersebut. Komponen kapasitas dihitung dengan penjumlahan ketiga indikator tersebut, sehingga pada contoh ini nilai komponen kapasitas adalah sebesar 5. Perhitungan analisis risiko kedaruratan pengelolaan limbah B3 wilayah dilakukan dengan memasukkan nilai ketiga komponen pada formula nilai risiko. Pada simulasi ini, didapatkan nilai risiko kedaruratan PLB 3 Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar 4,8. Dengan cara yang sama, bisa dilakukan perhitungan analisis risiko kedaruratan secara time series nilai risiko kedaruratan PLB 3 Kabupaten Malang dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam penyusunan program kedaruratan, yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data selain melakukan perhitungan analisis risiko kedaruratan adalah melakukan pengolahan dan analisis data sebagai bahan penyusunan informasi pada bab 1 dan bab 2. Analisis data juga dapat dikembangkan dengan analisis spasial untuk menentukan pemetaan zonasi kedaruratan sebagai dasar penentuan lokasi infrastruktur. Selain itu, dapat juga dihitung disclaimer jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan di Siraja untuk melihat keterwakilan data dalam dokumen program kedaruratan tersebut. Demikian materi pengolahan data untuk analisis risiko kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Sampai berjumpa di topik lainnya.